Di dalam kamera terdapat sebuah sensor gambar. Objek di luar memantulkan cahaya. Ini akan mencapai sensor gambar di dalam melalui lensa. Ia akan mengukur kecerahan cahaya di setiap titik, dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Maka, gambar pun terbentuk. Namun, bidang pandangnya terlalu kecil. Tidak dapat mengumpulkan terlalu banyak cahaya. Lensa seperti pipa ini, jika kita membuatnya bergerak, meski hanya bisa melihat sebagian setiap kali, melakukan pengamatan secara bertahap sesuai pola, kita bisa mendapatkan gambar yang sebelumnya tidak bisa terekam sepenuhnya. Dengan cara pemindaian horizontal seperti ini, jika kecepatannya terlalu tinggi, dapat menyebabkan gerakan goyang pada rangka, tidak akan mencapai hasil yang diinginkan. Jika kita menempatkan sensor di dinding gantung dan memutarnya, pada saat yang sama, ia juga dapat mengubah posisi dalam ruang. Bahkan dapat mengubah sudut pengumpulannya. Seharusnya bisa merekam beberapa gambar yang sangat terencana. Detektor cahaya sudah siap untuk meningkatkan kecerahan biru. Di belakang lensa terdapat sebuah fotodioda. Rentang sensitivitas cahaya diukurnya dalam milimeter. Papan pemasangan aksesoris semua dipotong dengan mesin pemotong air. Sederhana dan praktis. Digunakan untuk memasang motor dan bagian plastik dari cermin defleksi. Semua menggunakan mesin pemotong vertikal untuk pemrosesan. Dengan mencetak 3D lebih menghemat waktu. Poros putar dipasang dengan baik menggunakan mesin bubut. Papan pemasangan roda gigi yang dilas. Siapkan reflektor yang bisa diputar. Semua komponen dihubungkan ke unit kontrol. Setelah semua selesai, hasilnya seperti ini. Jujur saja, bentuk ini persis seperti alpaka. Bagian ini dapat berputar 360 derajat. Sedikit lebih canggih daripada alpaka. Komponen utama detektor cahaya ada di dinding gantung yang panjang ini. Salah satu ujungnya adalah komponen pengambilan gambar. Dasar blok kontrol diatur oleh batang basah. Posisi ruangnya dapat diubah. Di depan lensa terdapat cermin yang dapat diubah sudutnya. Sesuaikan itu. Dengan begitu dapat mengontrol jangkauan spesifik detektor dalam mengumpulkan cahaya. Meskipun komponen ini tidak terlihat terlalu berat, namun ketika bergerak, ada gaya sentrifugal yang besar. Sangat mudah untuk roboh. Jadi, beban tambahan ditambahkan di ujung lain dari dinding gantung. Bobotnya hampir sama dengan modul pengambilan gambar. Juga diatur oleh batang basah. Ini bergerak secara sinkron dengan modul pengambilan gambar. Kecepatannya juga sama. Dengan cara ini, keseimbangan tidak akan terganggu. Kabel di bagian yang berputar biasanya menjadi masalah. Jika berputar terlalu cepat, kabelnya dapat terputus. Jadi, unit kontrol dipasang di dinding gantung. Di tengah, gerakan berputarnya tidak terpengaruh oleh kabel. Roda gigi kecil yang diletakkan di bawah. Menggerakkan gear besar di atas untuk memutar dinding gantung. Ditambahkan cincin geser konduktif di tengah. Jika berputar, tidak akan melilit kabel. Perangkat kecil ini adalah sebuah encoder optik. Ini dapat mengukur lokasi pasti dari dinding. Tampaknya, tidak mungkin menangkap gambar yang benar. Semua komponen dipasang pada balok kayu padat ini. Provinsi ini harus menghabiskan uang. Juga perlu menulis beberapa kode sederhana untuk perangkat lunak, agar dapat bergerak dengan tepat di sepanjang jalur perhitungan dan memindahkan sensor kamera, dan cermin reflektif, serta mengendalikan motor dengan kecepatan konstan. Untuk memutar dinding, memasang laser kecil di lensa, kita bisa melihat dengan jelas rentang penglihatan sensor dan cara pengukuran spesifik. Titik pengukuran dilakukan dari dalam keluar seperti ini. Melakukan pemindaian dengan cara spiral. Hingga sensor kamera berpindah ke lensa dinding. Sensor dapat mengubah kecerahan yang terlihat menjadi grafik gelombang seperti ini. Misalkan yang diambil adalah dinding yang atasnya putih dan bawahnya abu-abu. Bagian yang terang selalu ditampilkan sebagai puncak gelombang. Ketika bagian yang gelap terukur, itu akan ditampilkan sebagai gelombang yang lebih rendah. Sensor melakukan pengukuran dan pencatatan berulang kali. Tempat yang terlihat pada grafik gelombang akan jelas posisi spesifik yang diambil oleh kamera. Perangkat lunak dapat mengkonversi berdasarkan grafik gelombang. Mengubah nilai pengukuran menjadi 0 dan gelap. Apa yang dilihat sensor menjadi gambar hitam putih yang utuh. Mulai beroperasi. Berputar. Mulai merekam. Hasilnya di luar dugaan. Seperti ini. Tidak bisa melihat apa-apa. Foto selfie bahkan lebih ekstrim. Telah menemukan penyebabnya. Masalah terletak pada sensor fotolistrik ini. Rentang cahaya dan bayangannya masih terlalu besar. Cahaya dari tempat lain juga dapat mengenai area sensitif. Dengan demikian, hasilnya tidak cukup akurat. Terpaksa menambahkan plat logam dengan lubang kecil. Diameter lubangnya sangat kecil. Hanya membiarkan cahaya dari posisi yang tepat terlihat. Dengan cara ini, seharusnya tidak ada masalah. Sensor pencatat cahaya. Itu akan mengeluarkan arus yang sebanding dengan jumlah cahaya yang dilihatnya. Semakin banyak cahaya, semakin besar arusnya. Sekarang cahaya menjadi berkurang. Hampir tidak ada sinyal. Hanya bisa memperbesarnya. Komputer baru bisa membacanya. Perlu diperbesar hingga 10 juta kali agar cukup. Menambahkan penguat antar grup dapat menyelesaikan masalah ini. Mulai pengambilan gambar. Kali ini bisa. Lihatlah. Sempurna. Ternyata ini hanyalah gambar hitam putih yang sangat biasa. Proses kelahirannya memang sangat menarik. Siapa sangka,
Mesin yang beroperasi dengan sangat cepat, bisa menghasilkan foto yang sangat berkesan zaman seperti ini. Mengubah lensa dapat mengontrol area pengumpulan cahaya. Itu juga berarti, ia dapat mengubah sudut pandang kamera, mengubah hubungan perspektif aslinya. Sudut pandang kamera normal sama dengan mata manusia. Bulat, tebal, dan kecil. Dekat, besar, dan tebal. Kamera ini berbeda. Dapat mengontrolnya agar selalu mengarah ke depan. Sudut pandang tidak akan membesar atau mengecil. Semua benda akan mengisi sudut pandang yang sama. Baik dekat maupun jauh tidak seharusnya ada hubungan perspektif. Menempatkan dua model. Dekat adalah si rambut kuning, jauh adalah pangeran. Nyalakan kamera untuk mengambil foto bersama mereka. Lihatlah, ternyata sesuai dengan yang dibayangkan. Semua orang sama, tidak seharusnya ada perbedaan. Dari sudut pandang ilmiah, ini adalah cara untuk merepresentasikan objek 3 dimensi dalam bentuk 2 dimensi. Proyeksi fokus tepat. Jika sudut pandang dibalik, apa perbedaan antara dekat dan jauh? Seharusnya dapat melakukan perspektif terbalik. Mengambil gambar dekat kecil jauh besar. Si rambut kuning langsung mendekat. Pangeran berada di tempat terjauh. Menanti hasil akhirnya. Hehe, ternyata memang begitu. Pangeran yang jauh terlihat lebih besar dibandingkan. Jadi, bagaimana dunia ini? Yang paling utama tergantung pada sudut pandang kita. Seperti yang dikatakan, segala sesuatu berpulang pada hati. Dunia seharusnya juga berwarna-warni. Berdasarkan warna cahaya, 3 warna dasar adalah merah, hijau, dan biru. Sudah disediakan 3 jenis filter untuknya. Masing-masing ditutup di lensa. Mengambil gambar monokrom. Menggabungkan ketiga-tiganya. Maka kita bisa melihat bentuk asli benda tersebut.